Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya qawiyyu ya matin ifisar zalimin ya amanan khaifina nanjina mimman nakhaf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita. Alhamdulillah, sehingga kita sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, yang terutama nikmat iman wal Islam, dan kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dan tidak meninggalkan kewajiban kita. Oke. Salawat dan salamnya semoga selalu tercurah limpahkan ke baginda kita, ke Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Muhammad Muftidin Fatullah, sering disebut Tukan lah. Dan status saya masih pelajar kelas 12A. Dan teman saya yang bernama nama saya Muhammad Sahrullah. Alamat saya ke Kampung Bincarung, Desa Jagabaya, Kecamatannya Warung Gunung dan Kabupaten Lebak. Tanggal lahir saya tanggal 8 Agustus 2001. Takut ada yang ngasih kado, bilang aja. Dan status saya masih pelajar. Saya sekolah di MA Nurul Palah, dan kami belajar di MA Nurul Palah Kaung Caang Teresari kelas 3 dan kelas 12 yang sebentar lagi insyaallah akan lulus di tahun 2020 ini. Dan sangat lucu di tahun 2020 ini bahwasannya lulusan tahun ini adalah yang mendapatkan gelar LC, yaitu lulusan Corona. Karena di tahun inilah kami tidak bisa melaksanakan UNBK. Apa itu UNBK? Ujian Nasional Berbasis Komputer. Berbaris. Karena ada virus corona. Makanya kita disebut LC, lulusan Corona. Oke, seperti pemirsa ketahui bahwasanya Indonesia sekarang sedang gawat darurat dikarenakan wabah virus corona. Dan virus corona ini sudah tersebar ke Indonesia, bahkan ke negara-negara sepenjuru dunia. Ya. Dan corona ini sangat berbahaya, dan ini berasal dari Cina. Sangat berbahaya bagi kita, bagi saluran pernapasan dari badan, para nestiris. Dan ini virus corona ini sangat mudah menular. Ya, dikarenakan mudah menular dan semuanya sudah merajalela ya. Iya. Oleh karena itu kami mengajak para pemirsa untuk melawan virus corona
tersebut. Dan menjaga diri dari virus corona dan berwaspada, karena kita berwaspada itu harus berwaspada, tapi jika ditakuti itu jangan kita takuti, karena kita yakin bahwa virus corona adalah makhluk Allah juga, maka berlindunglah kepada Allah agar kita selalu dijauhi dari penyakit virus corona tersebut. Untuk menjaga diri dan berwaspada, sebaiknya kita mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kita, yaitu 1. Tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian. Tuh. Jangan dulu berdekatan, yang suka main gosip-gosipan sama ibu-ibu, yang suka gosip-gosipan sama teman, sama tetangga, itu dipending dulu karena takutnya ada virus corona gitu ya. Karena virus corona itu mudah menyebarnya. Dan yang kedua, tidak menyelenggarakan kegiatan pertemuan seperti terutama yang COD, yang suka COD itu kan dari kota, ada yang dari kota, dari luar desa itu. Dan jangan dulu lah, bahkan kita bersalaman juga ya tidak boleh gitu. Kita itu memakai bersalaman seperti ini ya, begini. Tapi tidak bisa berjabat tangan itu. Tidak boleh dijabat tangankan. Itulah instruksi dari pemerintah. Takutnya virus corona itu menyebar. Karena dari uang juga itu virus corona bisa menyebar. Uang kertas tuh. Kata instruksi dari pemerintah seperti itu. Dan juga yang ketiga, hindari melakukan perjalanan baik luar kota ataupun ke luar negeri. Yang sekarang seperti yang di Pandeglang ini kan, yang katanya sekeluarga itu kena, itu dikarenakan menjemput keluarganya yang dari Malaysia, sehingga yang dari Malaysia itu membawa suatu virus corona ke kampung halamannya, sehingga keluarganya itu terkena jangkit. Dan karena itulah yang dari Jakarta, yang dari kota, jangan dulu ke kampung ya, jangan dulu ke desa, dan dari desa pun begitupun, dari desa jangan dulu ke kota ya. Diharapkan kita di rumah saja dulu untuk menjaga dan berhati-hati, berwaspada dalam menjaga diri kita dari penyakit virus corona yang sedang bergelar, yang sudah merajalela ke negara kita. Oke, yang selanjutnya, hindari perjalanan ke tempat wisata. Tuh, yang sekarang ini wisata sudah ditutup semua, nggak ada yang dibuka. Terutama daerah Pandeglang yang banyak sekali tempat-tempat wisata yang menyerukan, dan sekarang juga sudah ditutup oleh pemerintah. Karena takutnya ya, terutama pantai kan, soalnya itu pantai banyak orang-orang yang berkerumunan gitu ya, yang berkumpul-kumpul, pengen ke sana gitu kan, makanya itu ditutup oleh pemerintah. Oke, yang selanjutnya, mengurangi berkunjung ke rumah kerabat. Tuh, berarti kita itu di dalam rumah aja, jangan kemana-mana. Kalau mau calling sama kerabat mah ya pakai HP aja, pakai HP internetan, pakai FB, WA itu ya, gitu. Jangan dulu bertemu dengan kemanapun, dengan siapapun, jangan dulu lah. Yang selanjutnya, mengurangi frekuensi belanja. Tuh, yang seperti tadi saya sebutkan, belanja itu salah satunya. Seperti yang di pasar kan banyak orang-orang itunya yang berkerumunan, yang berkumpul-kumpul itu. Takutnya dari uang gitu. Kan uang kertas itu dapat menimbulkan terjadinya terjadinya suatu penularan virus corona. Iya, itulah, dari pasar kan banyak itulah, takutnya ada gitu kan, dari barang, dari uang ya.
banyaklah, makanya kita harus berhati-hati, berwaspada. Dan yang selanjutnya menerapkan work from home atau WFH. Apa artinya? Ya langsung aja lah, berhubung saya nggak tahu tadi work from home ya, langsung aja ke jaga jarak dengan orang lain tuh, jaga jarak sama orang lain itu minimal katanya 1 meter. Jangan seperti yang kami lakukan ini mah terlalu dekat. Contohnya ini beginilah gitu ya. 1 meter aja lah. 1 meter. 1 meter, kalau bisa mah yang jauh, biar benar-benar terhindar dari virus corona. Karena dari batuk, bersin itu dapat yang air itunya tuh apa tuh namanya? Air bersihnya itu kalau kehirup sama kita itu bisa menular itu. Langsung ke pernapasan, ke hidung, ke hidung, tenggorokan, langsung ke itu apa tuh paru-paru kita. Dan selalu mencuci tangan setelah kita melakukan kegiatan dan mencuci tangan, dan ternyata mencuci tangan yang dianjurkan oleh pemerintah itu sama percis ketika kita saat berwudu. Kita kayak gini kan, gini itu percis kayak kita sedang berwudu. Makanya itu Islam luar biasa. Sebelum pemerintah menginstruksikan, Islam telah menganjurkan, terlebih dahulu untuk menganjurkan kita untuk bercuci tangan. Bercuci tangan setelah kita melaksanakan kegiatan apapun. Dalam hadis pun mengatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, itulah menjaga kebersihan dari pihak pemerintah juga kan menginstruksikan untuk selalu menjaga kebersihan. Dan dari dulu juga Islam sudah mengajak, sudah memerintahkan, menginstruksikan kepada kita semua untuk selalu menjaga diri. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Orang yang bersih, orang yang suci, maka itu akan dijaga oleh Allah dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Sedangkan orang yang kotor, orang yang jorok itu Masya Allah itu akan dekat dengan penyakit yang berbahaya. Mungkin bisa. Oleh karena itu kita selalu menjaga kebersihan kita dari makanan, dari berpakaian, dari tempat tidur, seperti semuanya juga ya. Kita akan terjaga dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti virus corona itu. Bahkan itu orang yang makan makanan kotor itu akan mudah terkena dari penyakit yang berbahaya. Dan orang di sana, orang yang di Cina itu sembarangan makan juga sembarangan, yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga dari itu contohnya kelelawar di luar sana dijadikan menu utama makanannya itu oleh orang Cina. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa itu virus corona itu timbulnya dari kelelawar. Iya, dari kelelawar sendiri gitu. Jadi senjata makan Tuhan lah. Dia yang membuat, dia yang kena akibatnya juga, dan menular ke kita. Padahal dalam hadis itu langsung mengatakan kita itu harus menjauhi dari kemungkaran. Itulah seperti kemungkaran ya, contohnya seperti itu, apa tuh namanya, memakan makanan yang diharamkan itu, sehingga Allah mengajab mereka. Dan juga itu ajab Allah itu bukan ke orang itu doang, ke kita juga yang kena. Makanya lah seperti itulah pokoknya mah. Makanya
kepada para pemirsa ya yang ada di dekat saya, yang ada di luar sana, yang ada dimanapun Anda berada, tolonglah kita jaga kebersihan kita, jaga dari makanan kita, minuman kita, agar kita selalu dijaga oleh Allah dari penyakit yang membahayakan, yaitu virus corona. Kenapa pemerintah menginstruksikan membuat aturan seperti itu? Karena di zaman Nabi pun, di zaman dulu pernah ada yang namanya wabah yang mudah untuk menular dan kalau nggak salah itu virus itu melebihi dari wabah itu melebihi dari virus corona itu. Dan para pemimpin itu menginstruksikan untuk tetap di tempat itu. Yang ada virus coronanya, orang yang berada dalam negara yang jadi tempat yang ada virus coronanya itu tetap di situ, jangan kemana-mana, jangan masuk ke dalam, jangan keluar dari wilayah tersebut. Dan dari luar pun, jangan masuk ke wilayah tersebut. Yang tidak ada virus coronanya jangan masuk ke wilayah tersebut. Takutnya menular. Takutnya dari luar ke dalam, pas keluar membawa virus tersebut. Nah, makanya kita itu patuhilah peraturan pemerintah dulu, karena bahkan ketika kita melanggar aturan pemerintah itu akan dikenakan sanksi, denda, dan hukuman penjara. Menurut undang-undangnya juga ada ya. Pemerintah pun ya menjaga rakyat dari virus-virus tersebut. Pemerintah dan para dengan yang lainnya itu memberikan bonus internet juga untuk tetap di rumah. Sehingga sekarang juga itu belajar pun online. Ya, di online kan semua. Belajar online. Ya, semua. Belanja online sekarang. Emang belanja online? Kan itu kan masih itu. Ada itu mah dari dulu online juga. Ya kan. Tapi kalau belajar online itu baru sekarang ini. Iya, belajar. Takutnya kan kalau di sekolah kan berkumpul itu berkerumunan ya. Iya, takutnya berkerumunan kan itu. Nanti kan waduh, bahaya. Takutnya ada yang mempunyai virus yang terjangkit virus, takutnya menyebar di sekolah tersebut. Kan kita tidak tahu ya. Sehingga sekarang juga itu sekolahan diliburkan. Tapi bukan diliburkan, disuruh untuk belajar di rumah saja. Dan sangat berbahaya virus corona ini. Dan juga kalau yang di luar negeri itu di kota itu nggak, di luar negeri ya, khususnya ini di luar negeri itu nggak boleh itu keluar. Karena kenapa? Ada salah satu itu saya lihat video itu ya, salah satu negara itu nggak diperbolehkan keluar, sehingga pemerintah itu menaruh binatang-binatang buas seperti singa, harimau, di perbatasan kalau ya. Enggak ada di situ, di dalam suatu negara itu. Negara apa itu? Saya juga hilap lah pokoknya mah. Dan itu kan pemerintah menginstruksikan kita jangan berkerumunan. Bahkan itu masjid-masjid pun dikosongkan. Bukan sekolah aja yang dikosongkan, tapi masjid-masjid pun di sekolah yang tadinya. Sehingga Jumatan itu diganti oleh Dhuhr. Saya juga pernah lihat videonya itu yang sholat dipukulin semuanya itu, karena
Itulah, itulah. takut ada Takutnya ada yang terjangkit virus corona. menginstruksikan. Dan para pemirsa, tolonglah kita Melawan itu untuk melawan virus corona dengan kita berwaspada dan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan pemerintah kita, karena kita agar selalu dijaga, dan mudah-mudahan kita semua dijauhi dari penyakit corona atau COVID-19. Dan sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan bagi kita semua, terutama bagi diri kami ya yang lagi ini. Akhirul kalam, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.